Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir koreksi lanjut lagi terjadi sebesar 2,32%. Dengan total market cap mencapai di 1,1 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin terjadi koreksi sekitar 2%-an dan sekarang trading di angka 26.366. Ya, berarti sedikit di bawah dari MA 200 weekly. Ya, tenang nggak apa ya. Masih ada waktu yang cukup lama sampai weekly close. Jadi yang penting adalah weekly close dari Bitcoin jangan sampai di bawah dari MA 200, apalagi di bawah dari bull support band, ya. Lalu untuk Ethereum dia juga terkoreksi sedikit lebih besar di 2,28% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 1835. Lalu untuk BNB dia terkoreksi signifikan ya 7%-an, dia membuat lower low dan sekarang trading di angka 259. Ya seperti yang kita tahu, CZ baru saja dapat panggilan dari court US ya, cukup menyebalkan. Dan ini tentunya membuat BNB lanjut lagi lebih ke bawah. Untuk XRP dia terkoreksi sebesar 1,7%-an. Cardano dia terkoreksi sebesar 6,24% di angka 32 sen. Untuk Dogecoin dia terkoreksi sebesar 3,11% di angka 0,06. Dan juga Solana ya ada juga terkoreksi sebesar 7,69% ya. Dan Polygon Matic dia terkoreksi sebesar 5,59% di angka 76 sen. Jadi kita bisa di sini ya, Bitcoin dominance cenderung meningkat lagi pada hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ke ekonomi kalender, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Nah, kemarin seperti yang kita sudah bahas beberapa minggu lalu ya, ada token helper di sini yang dia baru saja listing pada tanggal 1 Juni kemarin. Dan kalau kita di sini ya, tanggal 31 Mei kemarin ya, kalau kita lihat ternyata dia listing di angka $29 dan sempat loncat ke angka tertinggi 79 USD. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu tempat untuk kita bisa mendapatkan cuan ya. Oke, dan sekarang kita ke ekonomi kalender seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Untuk hari ini tuh ada satu data penting dari US yaitu adalah initial jobless claim. Nah, harapan kita untuk ini adalah supaya sedikit lebih tinggi daripada ekspektasi. Berarti lebih tinggi daripada 236.000 orang ya. Kenapa? Karena kita ingin supaya the Fed tidak terlalu berani untuk meningkatkan interest rate ya. Itu untuk hari ini. Nah, untuk besok kita bisa lihat di sini ya. Untuk besok dari US ini bintang 2 dan ya hanya nggak ada ya. Jadi besok nggak ada ya. Untuk besok lebih fokus ke technical analysis. Jadi kurang lebih seperti itu untuk ekonomi kalender kita pada hari ini dan besok ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke drama lagi mengenai SEC dengan Binance ya. Nah, sekarang CZ sudah mendapatkan ini ya, sudah mendapatkan surat panggilan ya dari court US. Nah, di sini tentunya ya kita tahu ya, dia ingin diinvestigasi lah kesannya ya. Nah, jadi intinya Binance dan juga CZ akan diinvestigasi mengenai securities laws ya, di mana di sini salah satunya adalah dia menjual unregistered services ya, dan juga misleading investor menurut dia ya. Nah, kalau gua sih balik lagi satu aja ya, kemana waktu FTX gitu, SEC ya. Jadi kalau menurut gue pribadi sih ini lebih ke serangan spesifik untuk Binance begitu, karena pertanyaan gua satu, apa yang dilakukan Binance apakah juga dilakukan FTX? Yes, menurut gua. Ya, jadi ya lagi-lagi SEC ya, menurut gua bukan ingin menjaga keamanan dari investor, tapi ingin ya memperbesar kekuatannya aja gitu. Dia ingin memperbesar kekuatannya, ingin meregulasi semua. Ya, mereka sampai kesannya sekarang ada meme di mana kesannya semua itu sekarang sekuritas menurut SEC gitu ya. Nah, kita doakan saja ini bisa cepat beres ya, cepat selesai dan moga-moga ini jadi terakhir nih. Udah gitu udahlah, nggak perlu lagi ada yang buka exchange lagi di US ya. Kalau bisa semua di luar sekalian, biar US nggak ada lagi melakukan stunt seperti ini lagi ya. Nah, semoga saja nanti ini kripto itu bisa thriving di Asia ya, mulai dari Hong Kong, nanti mungkin di Indonesia dan di berbagai macam negara-negara Asia lain yang lebih lenient ya, yang lebih cenderung longgar dan lebih friendly terhadap kripto ya. Karena kalau mau dipikir-pikir gitu ya,
Wah tapi begini bro, kripto itu banyak gorengan. Emang saham nggak banyak gorengan gitu ya. Yang lainnya juga semua ada gorengannya gitu. Dan semua kejahatan finansial lu bisa cek semua ya. Wah sudah terregulasi, sudah diawasi SEC. Sama aja ujung-ujungnya at the end of the day ya tetap terjadi ya. Jadi apa namanya? Regulasi boleh ya, tapi jangan over regulation seperti ini dan spesifik menyerang ya karena seperti yang sudah dikatakan sebelum-sebelumnya, Binance ini sudah mau untuk comply dengan SEC. Tapi tidak, SEC bukan mau itu, SEC mau power gitu menurut gua. Jadi ya nggak akan pernah ketemu lah intinya kalau seperti itu ya. Jadi lagi-lagi regulasi boleh ya, tapi regulasi yang make sense gitu. Regulasi yang make sense memperjelas kripto itu apa dan seperti apa cara kerjanya. Di US sekarang masih belum bahkan lebih nggak jelas dibandingin di Indo kalau mau ngomong ya. Jadi ya lagi-lagi semoga saja ini bisa menjadi satu kasus yang bagus, semuanya bisa terselesaikan dari sini dan SEC nggak aneh-aneh lagi setelah itu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke di Twitter ya. Nah untuk di Twitter ini kita ngomongin soal TA di mana ini adalah teori neckline ya. Neckline 2015-2016 dibandingkan dengan neckline sekarang ya. Ya mungkin kemiripannya apa? Kemiripannya adalah ya benar-benar terjadi satu neckline yang jelas. Kalau sekarang itu di angka 25.200-an. Sementara kalau dulu itu di sekitar 301 USD. Ya nggak kira-kira bedanya jauh banget. 8 tahun perbedaan sekitar berapa ratus persen tuh ya, berapa ribu persen, sorry. Nah, jadi intinya tapi masih sama ya, dia tembus. Nah, berapa kali saat dia tembus titik ini ya 300, dia retest gagal. Ini menjadi resisten. Resisten. Saat dia tembus, nah di sini retest. Setelah itu kita bisa lihat apa yang terjadi, mulai naik lagi ke atas. Kemarin 25.200 ini sudah kena retest. Nah, pertanyaannya apakah akan terulang lagi seperti di 2015-2016 ya? Semoga saja itu bisa terjadi dan mulai lagi kita bisa masuk ke price range lebih tinggi lagi untuk Bitcoin ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Kondisinya sayangnya tidak sesuai harapan. Harapan gua adalah dia bisa kembali di close di atas dari 27.000. Tetapi sepertinya MA50 sudah semakin mendekat dan sayangnya Bitcoin lanjut lagi membuat suatu lower high di sini, which is not good, ya. Nah, semoga saja weekly close-nya bisa tetap di atas dari MA200 weekly, which is di sini ya. Kita sudah pernah kita sudah pernah bahas beberapa kali sebelumnya ya. MA200 weekly itu sekarang ada di angka 26.440, sementara bull support band ada di angka 26.200-an ya, sampai kalau kita mau ambil yang lebih rendahnya lagi, bull support band itu ada di 20 berapa nih? 26.000 lebih 47 sampai 25.851 ya. Ini sudah retest semua. Nah, semoga saja atau PR terbesar dari Bitcoin pada weekly close ini adalah weekly close di atas dari semua support ini ya. Itu harapan gua untuk Bitcoin. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini. Untungnya masih ketahan oleh 104,13. Tetapi berita buruknya MA20 sudah semakin mendekat. Apakah akan terpantul dan lanjut lagi membuat higher high? Kalau itu terjadi, tentunya aset-aset risk on akan cenderung berdarah-darah lagi. Ya, sekarang udah mulai sedikit berdarah nih untuk Nasdaq, S&P dan seterusnya. Semoga saja di sini dia bisa jeblok ke bawah ya, dan MA20-nya gagal memantulkan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, kita akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau mungkin buat lo yang tertarik untuk menggunakan link referral kita di bawah juga bisa sangat membantu. Buat lo yang sekarang mungkin mencari hardware wallet, lo bisa pertimbangkan juga untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand di sini. Ya, ada SafePal, Cold Wallet, ada Ballet, ada OneKey Trezor dan seterusnya. Ya, di sini tenang. Kenapa? Karena authorized reseller. Jadi nggak perlu lagi mikir ini compromise atau tidak. Oke, sekarang kita akan geser ke buy limit. Oke, dan untuk Bitcoin sekarang bisa dibilang buy limit spotnya tinggal tersisa satu ya.
Karena ya sekarang MA 200 weekly-nya sedang di bawah. Ya walaupun belum weekly close tapi secara daily-nya sudah di bawah ya. Artinya sekarang tinggal tersisa di 24.495. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Sementara untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya, kemarin tembus ya atau reclaim tapi sayangnya gagal mempertahankan. Jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di 27.000 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA 200 weekly which is di 26.400. Sementara untuk posisi longnya masih cukup jauh ya, jadi kita skip dulu aja. Ya mungkin gini lah, kalau sampai dia berhasil reclaim ya, retest 1 retest 2 di sini di 27.000 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA50. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum dan sayangnya Ethereum gagal untuk mempertahankan buy limit pertama yaitu MA50 dan MA20 ya. Artinya sekarang yang tersisa untuk untuk Ethereum adalah buy limit kedua di 1780 dan buy limit ketiga di 1705 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup Ethereum secara spot. Untuk posisi futuresnya masih sama seperti kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1780 sebagai support, kita bisa buka posisi long. Dengan target TP kita bisa pilih antara MA50 atau 20. Sementara untuk posisi shortnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 atau 50, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di 1780. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP dan XRP luar biasa masih bertahan di atas dari buy limit pertama. Ya, jadi untuk XRP secara posisi spotnya masih utuh semua. Buy limit pertama di 50 sen, buy limit kedua di MA20 dan buy limit ketiga kita di MA50 which is di 46 sen ya. Untuk posisi futuresnya kita punya posisi long kemarin di sini, sayangnya belum kena target TP ya. Nah, ini malah kemarin sempat retest ketiga ya. Jadi bisa dibilang untuk sekarang XRP posisi longnya masih kita pertahankan. Target TP masih sama di 54 sen. Jadi itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal nyontek ke tanggal 4 dan 5 Juni kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, atau lebih tepatnya di 54 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 50 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot dan untuk Polkadot kita bisa lihat kembali lagi buy limit ketiga kita di retest. Sudah 4 hari berturut-turut di retest. Untungnya masih belum tembus ya. Jadi sekarang ini bisa dibilang adalah buy limit terakhir untuk Polkadot ya. Buy limit terakhir untuk Polkadot secara posisi spot. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat ya, kemarin sayangnya dia gagal mempertahankan $5.17, maka pada hari ini malah retest lagi ke $5. Retestnya sudah 2 kali bahkan, kemarin dan hari ini. Jadi sekarang lu kemungkinan besar sudah punya posisi long dengan mungkin sedikit minus di sini ya, tapi nggak apa. Nah, untuk posisi long di sini target TP-nya jelas yaitu di $5 lebih 17 sen ya. Apabila dia dilikus di bawah dari $5 ya sudah berarti kita cut loss ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di $5.17 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP di $5. Oke, dan sekarang kita masuk ke Solana. Bad news untuk Solana, buy limit untuk MA 200-nya tembus ya. Jadi untuk sekarang kita mungkin akan harus perlu struktur baru karena sudah lumayan berantakan ya untuk Solana ya. Jadi untuk buy limit selanjutnya mungkin bisa pertimbangkan dulu di sini yaitu struktur yang terbentuk pada tanggal 10 dan 11 Maret kemarin yaitu di $17 lebih 29 sen ya. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya kemarin untungnya belum terjadi lagi setup posisi long, jadi nggak ada posisi di sini, aman. Nah, selanjutnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA 200 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di $17 lebih 30 sen kalau kita bulatkan. Nah, sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di sini kita bisa buka posisi long. Target TP-nya sekarang di MA 200, tapi kemungkinan nanti akan kenanya mungkin di MA 20 setelah dia lebih turun, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana dan juga ini ending dari CWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage dan berpikir untuk jangka panjang. Ya, lagi-lagi kasus-kasus seperti
FTX ya, Bitfinex, kasus SEC yang menyebalkan seperti sekarang itu sudah sering kali terjadi. Kalau dulu mungkin Cina ya, Cina sering kali bikin masalah, harga drop ya, di ban sini, ban sana, tiap tahun ngeban ya. Nah, kali ini yang bikin kacau di cycle ini adalah SEC alias Amrik ya. Jadi ya maybe ini bukan suatu hal yang baru gitu. Jadi buat lo yang sudah lama mungkin ya ini lagi lah, ngulang lagi kayak zaman dulu ya. Nah, tetapi kalau kita berpikir long term, yang penting kita akumulasi secara spot terus menerus, ya ujung-ujungnya pelan-pelan jadi bukit ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan sekali lagi gue ingatkan buat lo yang trading over leverage itu harus ekstra hati-hati, karena lagi-lagi jangan capek-capek bikin posisi spot yang dihancurin sama posisi futures lu yang kemakan ego atau kemakan emosi. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.